Arwah yang melaporkan kasus pembunuhan. Sebuah kisah mistis yang fenomenal yang dialami oleh seorang anggota kepolisian kini telah pensiun. Suatu ketika dia didatangi sesosok arwah yang melaporkan kasus pembunuhan yang menimpanya. Aku sedang bertugas malam ketika hujan turun dengan lebatnya. Di luar pos resok kepolisian tempatku bekerja malam itu. Keadaan gelap gulita, udara pun terasa sangat dingin. Untuk sekedar membuang kantuk sudah bergelas-gelas kopi pahit kuteguk. Sementara itu, Kopral Harun, rekan anggota yang juga bertugas piket denganku, belum juga muncul. Padahal dia tadi meminta izin hanya sebentar keluar, dengan alasan hendak membeli rokok dan makanan ringan. Ketika aku tengah mengenakan jaket untuk sekedar menghangatkan tubuh, tiba-tiba pintu depan diketuk seseorang. Dengan sigap aku berteriak mempersilahkan tamu itu masuk. Sejurus kemudian, seorang tua dengan wajah basah terkena air hujan muncul di hadapanku. Dia berdiri beberapa langkah di depan mejaku. Dia memperkenalkan namaku dan mengaku hendak melaporkan terjadinya sesuatu pembunuhan. "Apa pembunuh?" tanyaku kepada Sarman, nama lelaki tersebut. "Ya," sahut bapak tua singkat. "Apa bapak menyaksikan sendiri?" selidikku. Sarman menganggukkan kepalanya, lalu dia mencerita bahwa seorang pelayan yang telah belasan tahun bekerja pada seorang pengusaha kaya telah dibunuh oleh si pengusaha itu sendiri di bungalawon miliknya, tanpa seorang pun yang mengetahuinya, dan mayat korban telah dikuburkan secara rahasia di salah satu sudut pekarangan bungalawon itu. Setelah dikuburkan, kemudian di atas kuburan yang tanpa batu nisan, dinamakan pohon rambutan cangkokan. "Bagaimana mungkin Bapak tahu persis semua detail personal itu?" tanyaku. "Sebab saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri, Pak," ujarnya. "Kapan?" desakku. "Kira-kira 1 jam yang lalu," jelasnya. "Ah, ini benar-benar gila," batinku. "Bagaimana mungkin Pak Tua ini bisa mengetahui sedemikian detail sebuah kasus pembunuhan? Atau mungkin dia hanya bicara ngawur?" "Baiklah, Pak Sarman," ujarnya kemudian. "Laporan Bapak sudah saya terima dan sudah saya catat seperlunya. Kami akan melakukan penyelidikan dengan seksama." Ketika Sarman bangkit dan keluar meninggalkan mejaku, muncul Kopral Harun. "Ada orang yang memberikan pengaduan rupanya," tanya Harun ketika dilihat aku sedang membaca catatan. "Ya," sahutku tanpa menoleh. "Apakah kau tidak bertemu dengan orang itu?" "Di mana?" tanya Harun sambil celingukan. "Dia baru saja keluar," sahutku. Harun menggeleng. "Jadi kau tidak berpasangan dengannya?" Tegasku. "Tidak," sahut Harun sambil memandangku dengan penuh keheranan. "Kusangka dia akan berpapasan denganmu tadi, karena baru beberapa langkah dia meninggalkan mejaku, lalu kau muncul. Bagaimana mungkin kau tidak bertemu dengannya? Bukankah hanya ada satu pintu keluar di kantor kita yang kecil ini?" kataku. "Aku tidak bohong, aku memang tidak melihat siapapun keluar dari sini," sahut Harun. "Kalau memang ada orang, tentu dia bertemu denganku kan?" balas Harun. Aku mengangkat wajah dan memandang Kopral Harun. Lalu aku menarik napas panjang. Tak terasa bulu kuduku berdiri meremang, dan aku mulai berpikir sesuatu yang sama sekali jauh dari jangkauan akal sehat. Barangkali dia lebih cepat menghindar karena takut ketahuan orang. Kau pun tahu, rata-rata pelapor kasus pembunuhan merasa takut diketahui oleh orang lain, ujarku kemudian sambil coba menenangkan perasaan.
Kopral Harun duduk di kursi di depan mejaku, tempat di mana Sarman tadi duduk memberikan laporannya. Ya, suatu laporan pembunuhan, kataku lagi. Orang yang memberikan laporan itu menyaksikan sendiri pembunuhan tersebut, tambahku. Kopral Harun mengangkat telepon tanpa keminta. Dia menghubungi pos jaga dan menanyakan apakah tadi ada seorang yang telah meninggalkan pekarangan kantor kepolisian. Tidak ada, Kopral, sahut prajurit Tarigan yang dihubungi. Tidak ada, tanya Kopral Harun lagi penasaran. Hujan hebat sekali, siapa yang datang kalau bukan Kopral sendiri tadi? Mendengar percakapan tersebut, aku terlonjak dari dudukku. Bulu kuduku semakin berdiri tegak, jantungku berdegup kencang. Kudekati Kopral Harun. Aneh sekali kalau begitu, desikku. Aku yakin ada orang yang datang melapor tadi, dan aku telah mencatat laporannya. Tapi bagaimana mungkin petugas jaga sampai tidak menyaksikan ada orang masuk dan keluar barusan? Aku menggelengkan kepala dan merasa sangat tegang. Mungkin hantu, seloroh Kopral Harun, atau Sersan mungkin sedang menghayal. Aku menarik napas panjang. Tidak mungkin hantu, atau aku sedang melamun, Harun. Kutakan memastikan, jelas sekali orang tua itu datang kehujanan. Dia basah kuyup dan wajahnya basah oleh air hujan. Malah kuperhatikan wajahnya pucat pasi. Mungkin dia ketakutan sekali karena telah menyaksikan pembunuhan itu. Kopral Harun tidak menanggapi apa yang kukatakan itu. Dia kemudian duduk di kursi menghadap meja tulisan sendiri. Hingga beberapa lama aku pun hanya ikut terdiam, dan entah mengapa tiba-tiba perutku terasa agak sakit, ingin buang air besar. Kukatakan pada Harun bahwa aku akan ke kamar mandi. Belum beberapa lama aku berada di kamar mandi, tiba-tiba aku mendengar ketukan pintu. Suara Harun yang keras bagai berteriak memanggilku. Sersan, orang tua yang bernama Sarman itu datang, katanya. Mau apa lagi dia? Tanyaku dari dalam. Dia mendesak agar segera dilakukan pemeriksaan terhadap laporan pembunuhan yang dilaporkan pada Sersan tadi. Jawab Harun dari luar pintu kamar mandi. Ya, terima sajalah lapornya, sahutku. Dan kemudian Kopral Harun pergi. Tak lama aku juga selesai buang hajat dan keluar dari kamar mandi. Kutemui Harun di kamar kerja kami. Aneh, wajah Harun tampak sangat pucat. Ada apa? Tanyaku. Aneh sekali, kata Harun, ketika aku kembali sesudah melaporkan bahwa Pak Sarman datang kepada Sersan. Lelaki tua itu sudah tidak ada lagi. Lantas, apa saja yang dikatakan padamu? Tanyaku lagi. Dia mendesak agar segera dilakukan pemeriksaan, katanya. Orang yang melakukan pembunuhan itu esok siang akan terbang ke Singapura, jawab Kopral Harun. Aku terdiam, tak tahu apa yang diperbuat. Jadi dia datang lagi ya, ujarku kemudian bagai berkata pada diri sendiri. Begitulah kenyataannya, kata Harun, dan aku sudah mengecek pada Taringan yang bertugas jaga di pintu gerbang kantor. Katanya lagi tidak ada seorang pun yang masuk, malah tidak ada seorang pun yang melintas rumah jaga yang dikawalnya. Aneh bukan? Besar kemungkinan hantu atau arwah yang menjelma yang melaporkan kejadian pembunuhan itu. Entahlah, sahutku dengan bulu punduk berdiri meremang. Lantas, apa tindakan kita? Besok kita laporkan pada komandan. Namun, Kopral Harun ternyata tidak menyetujui keputusanku. Dia mendesak agar malam itu juga kami melakukan pemeriksaan. Aku pun menyetujui usulan ini. Akhirnya, tanpa peduli pada hujan yang masih turun sedemikian deras, bersama satu ragu anggota, kami segera meluncur ke lokasi yang ditunjukkan Sarman sesuai laporannya. Aneh, ternyata apa yang dikatakan Sarman memang benar. Di salah satu sudut bungawan yang ditunjukkan Sarman, di bawah pohon rambutan, kami menemukan sesosok mayat
yang masih baru, mayat Sarman. Berdasarkan temuan itu, kami segera menyergap Hardonto, pelakunya. Dalam pemeriksaan, Herdarto mengakui memang dialah yang membunuh Sarman, dan pembunuhan itu dilakukan ketika hujan sedang lebat-lebatnya. Dia melakukan perbuatan keji itu karena Sarman selalu banyak tahu dengan urusannya, dan Hartono pun mengakui setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan bubuk-bubuk heroin bahwa dia selama ini melakukan perdagangan barang haram tersebut. Karena tidak ingin rahasianya bocor, akhirnya dia membunuh Sarman. Sarman sendiri adalah pelayan pribadi di rumahnya. Dia mengajak Sarman ke bungalow dan kemudian memukul kepalanya dengan benda keras. Aneh sekali, bisik batinku. Roh dari orang yang baru saja mati datang sendiri memberikan laporan tentang pembunuhan atas dirinya.